belajar firman Tuhan, ya, yaitu tentang sikap seorang pelayan Tuhan. Ya, sikap seorang pelayan Tuhan. Yang harus dimiliki itu adalah mempunyai kerendahan hati. Ya, mempunyai kerendahan hati. Kisah Para Rasul 20 ayat 19 berkata begini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Kita menempatkan pelayanan, ya, di atas diri kita, maka kita akan menyadari bahwa kita ini adalah budaknya Tuhan. Maka kita tidak akan menjadi sombong karenanya dan merasa diri lebih penting dari pelayanan itu. Nah, yang kedua itu adalah seorang pelayan Tuhan harus memiliki kesaksian hidup. Ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 20 sampai 21 berkata begini. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Masing-masing kita Tuhan percayakan pelayanan yang berbeda-beda. Upah kita tentu sama. Ya, upah kita sama. Aku katakan bahwa pada nantinya Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban yang sama. Ya, saya sebagai pendeta akan dituntut dalam porsi saya sebagai hamba Tuhan. Saudara sebagai WL akan dituntut dalam porsi saudara sebagai WL. Sebagai singer, sebagai pemusik, masing-masing kita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk kita lakukan, yang mana nantinya kita mesti bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, sebab itu maka kita mesti belajar untuk menghidupi Injil Kristus di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Karena firman Tuhan menjelaskan, layanilah seorang akan yang lain. Jadi mari kita belajar untuk melihat ini, ya, masing-masing kita diberikan tugas tanggung jawab, jadi maka kita harus menjalankan tugas dan tanggung jawab itu. Yang penting adalah sikap hati kita. Apakah kita memiliki kerendahan hati, dan apakah kita memiliki kesaksian hidup yang dapat dilihat orang, sehingga orang tersebut, ya, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu maka saya mau katakan bahwa sikap hati yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan itu adalah mempunyai komitmen dalam pelayanan. Ya, mempunyai komitmen dalam pelayanan. Kisah Rasul 20 ayat 24 berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Ingat saudara, yang kita layani bukan manusia. Yang kita mau senangkan itu bukan manusia. Itu sebabnya seorang WL, seorang singer itu harus bisa menyenangkan Tuhan. Saudara harus tenangkan itu adalah Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan, saudara WL, singers, pemusik, itu adalah pintu gerbang untuk jemaat dapat menikmati hadirat Tuhan. Sebab itu maka dibutuhkan komitmen di dalam pelayanan kita. Komitmen itu untuk apa? Ya, komitmen untuk apa? Yang pertama adalah komitmen untuk mengenal Kristus. Dengar dengan baik, saudara cuma dituntut berkorban seminggu itu 1 kali. Atau sebulan paling banyak 2-3 kali. Maka itu perhatikan ini dengan baik. Kalau saudara punya kesadaran betapa banyaknya pengorbanan Yesus, betapa hebatnya pengorbanan Tuhan Yesus, maka saudara tidak akan memilih-milih dalam pelayanan. Apapun pelayanan saudara, maka saudara siap. Saudara sedih. Yang pertama tadi komitmen untuk mengenal Kristus, ya, artinya bahwa kalau kita mengenal pengorbanan Kristus atas hidup kita, kalau kita tahu bagaimana Kristus telah berkorban bagi kita, maka sekali lagi setiap kita pasti bukannya menolak, pasti berlomba-lomba untuk melakukan apa yang benar
Yang kedua adalah komitmen untuk melupakan apa yang sudah berlalu. Ya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi perhatikan dengan baik. Komitmen untuk melupakan masa lalu kita itu penting agar kita bisa fokus dalam pelayanan kita. Komitmen untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang lain itu penting agar kita fokus untuk pelayanan. Sebab itu maka kita mesti punya komitmen untuk itu, yaitu komitmen untuk mengenal Kristus lebih lagi. Dan yang kedua, komitmen untuk melupakan apa yang di belakang kita. Komitmen untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang. Tapi fokus kita adalah kepada hadiah yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu kehidupan kekal yang Tuhan Yesus berikan kepada kita.